Shalom saudara. Shalom. Saudaraku yang terkasih, pernah nggak saudara kecewa, marah, bersungut-sungut atau protes kepada Tuhan dengan adanya yang bertubi-tubi permasalahan di dalam kehidupan saudara? Pernah ya, sering ya. Saya juga demikian saudara, tapi itu dulu. Sehingga kita seringkali berkata, di mana Tuhan? Adakah Tuhan? Kenapa Tuhan selalu membiarkan kehidupan saya begini? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Apakah Tuhan masih mengasihi kehidupan saya? Ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang negatif yang sering keluar dari mulut kita. Seolah-olah Tuhanlah yang salah. Untuk itu pada Sabat siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Pelangi di Balik Awan Tebal, yang akan saya ambil dari kitab Keluaran 19. Mari kita buka Keluaran 19 ayat yang 9 sampai dengan 11. Keluaran 19 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, lihatlah, aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan, sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu dan kepadamu. Mereka dapat percaya selamanya. Dan Mose menyampaikan perkara itu kepada Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada umat itu dan bersucikanlah mereka pada hari ini dan besok, dan mereka harus membasuh pakaiannya, dan bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh umat itu di Gunung Sinai. Saudaraku yang terkasih, kita telah memasuki tahun yang baru di bulan yang ketiga di tahun 2016. Tentu saudara merasakan tahun ini bukan tahun yang baik. Kejadian demi kejadian silih berganti, seperti pembunuhan sudah transparan, kerusuhan, bencana alam. Nah, tentu dengan keadaan ini hidup kita semakin mengkhawatirkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tetapi yang jelas kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa hari esok yang kita hadapi bukan kondisi yang baik. Benar nggak saudara? Mungkin awan tebal masih melingkupi kehidupan saudara, karena kehidupan manusia itu ibarat cuaca, kadang berawan, kadang cerah, kadang ada badai. Dan firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa manusia hidup, apalagi yang percaya kepada Tuhan, harus selalu hidup dalam kondisi yang cerah, tanpa awan tebal, tanpa rintangan. Kita yang sudah kenal Tuhan sekalipun, maupun orang yang belum kenal Tuhan, tetap di dalam kehidupannya ditandai dengan adanya awan. Masalah-masalah yang kita hadapi dapat membuat kita jatuh atau bertumbuh di dalam Tuhan. Semua itu tergantung bagaimana cara kita meresponi firman Tuhan. Banyak orang gagal untuk melihat bagaimana Tuhan menggunakan masalah untuk kebaikan kehidupan kita. Tetapi orang lebih memilih untuk bertindak bodoh dan membenci masalah daripada merenungkan kebaikan apa yang bisa kita dapat dari masalah-masalah tersebut. Ada orang Kristen pertama sangat berapi-api di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Begitu semangatnya melayani Tuhan. Tetapi ketika ada badai menyerang kehidupannya, dengan mudah orang itu meninggalkan Tuhan. Padahal setiap masalah datang di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu hadir di permasalahan kita. Tuhan selalu hadir di dalam badai permasalahan kita. Saudaraku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, di mana saya mempunyai kesempatan untuk terbang ke Amerika. Ketika saya berangkat itu melalui Hong Kong,
Pada saat itu Hong Kong sedang ada badai yang sangat luar biasa kalau saudara mengikuti berita. Ketika tiba di Hong Kong pada malam hari, bandara begitu kacau sekali saudara, karena penuh dengan orang. Karena semua orang tidak dapat keluar dari bandara Hong Kong. Yang seharusnya saya mendapat penginapan di hotel di Hong Kong, tetapi karena Hong Kong pada saat itu ada badai, maka saya tidak dapat keluar dari bandara. Maka saya putuskan untuk tidur di bandara. Saya tidur di lantai saudara, dengan beralaskan kardus, semacam kardus aqua. Saya geletak aja di lantai saudara. Saya yang tidak pernah tidur di lantai, apalagi di tempat umum, saat itu saya tidur di lantai dengan alas karton saudara. Saat itu di bandara sangat dingin sekali saudara, dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tubuh saya sangat dingin, saya tidak bisa tidur. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya tidur, seseorang menyelimutkan badan saya seluruhnya saudara, dengan selimut yang tebal. Luar biasa sekali saudara. Dan pada pagi harinya, ketika saya sudah cuci muka, saya ingin check in, tapi masih tunggu lama saudara. Perut saya lapar, tetapi saya bingung, tidak ada dolar Hong Kong. Kalau saya pecahkan dolar Amerika itu percuma, karena saya harus terbang. Bicara Mandarin saya tidak bisa saudara. Nah, di sela-sela kebingungan, seorang TKI yang mungkin sudah lama bekerja di Hong Kong menghampiri saya dan berkata, "Ibu mau makan? Ibu naik pesawat apa?" Saya bantu untuk mendapatkan makanan. Ibu boleh pilih di counter mana saja, dengan menunjukkan tiket ibu, dan ibu dapat makan gratis senilai 7 dolar. Saudaraku yang terkasih, di sela-sela kebingungan, saya mendapatkan pertolongan dari seorang yang sebelumnya saya tidak kenal, dan memang saya tidak kenal. Dan saya percaya apa yang saya alami itu bukan suatu kebetulan saudara, tapi Tuhan hadir pada saat saya memerlukan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir sekalipun di dalam badai kehidupan kita. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila permasalahan datang, sebaiknya kita tidak perlu panik. Karena ada orang kalau masalah datang itu sangat panik. Saya tipe orang yang tidak panikkan saudara, tapi saya tidak. Saya berdoa terlebih dahulu. Tapi ada baiknya justru kalau ketika masalah datang, kita datang dulu kepada Tuhan. Karena ada satu pribadi yang selalu menolong kehidupan kita, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak begitu saja. Pasti Tuhan akan mengangkat dan menopang kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah memberi masalah yang melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Amin. Cuman seringkali kita hidupnya inginnya tanpa awan, tanpa rintangan. Maunya hidup kita itu selalu terang terus saudara. Dan sering juga kita berpikir pada saat awan tebal datang di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang meninggalkan kita. Ketahui saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam masalah kita, dan awan tebal itu untuk menguji iman kita. Kitanya saja yang seringkali salah pengertian akan Tuhan. Contoh saudara, jalan tol. Saudara mungkin pernah ke jalan tol antara Jakarta Cikampek. Lama perjalanannya berapa?
Jakarta Cikampek, kurang lebih 1 jam. Kalau saudara perhatikan jalan tol tersebut, tidak ada kelok-keloknya, tetapi terus jalannya itu lurus saja saudara. Coba saudara bayangkan 1 jam nyetir di tol yang pandangan matanya lurus ke depan terus menerus, tentu akan melelahkan mata. Mata mudah sekali ngantuk. Akibatnya apa saudara? Di tol tersebut seringkali terjadi kecelakaan. Tetapi jika jalan tol tersebut berkelok-kelok, tentu nyetirnya pun akan waspada. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita. Jika tidak ada rintangan, jika tidak ada masalah, maka rohani kita itu akan mengantuk dan tidak ada pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan saudara, mengapa Tuhan menggunakan awan tebal di dalam kehidupan manusia? Mengapa Tuhan menggunakan awan tebal di dalam kehidupan manusia? Yang pertama saudara, melalui awan tebal, suara Tuhan dapat terdengar jelas. Melalui awan tebal, suara Tuhan dapat terdengar dengan jelas. Coba kita buka Ayub 1. Ayub 1 ayat yang pertama. Ayub 1 ayat yang pertama, di situ dikatakan, ada seorang pria di tanah Uz, namanya Ayub. Orang ini saleh, jujur, dan seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub mempunyai berapa predikat saudara? Di dalam ayat ini Ayub mempunyai berapa predikat? 4. Yaitu saleh, jujur, seorang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada 4 predikat. Namun Bapak Yahweh izinkan awan tebal datang di dalam kehidupan Ayub. Yang jadi pertanyaan saudara, mengapa orang seperti Ayub dicobai setan sedemikian rupa saudara? Apakah dalam hal ini Yahweh itu kejam saudara? Tidak saudara. Karena Ayub membuka celah bagi setan, yaitu Ayub tidak mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Ayub salah pengertian tentang Tuhan. Ada di dalam Ayub 1 ayat 21. Kemudian yang ketiga, Ayub berpikir negatif dan khawatir. Ada di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Kemudian Ayub menyalahkan Tuhan. Ada di dalam Ayub 24 ayat yang ke-10. Kemudian Ayub tidak tahu bersyukur kepada Bapa Yahweh. Ayub 3 ayat 11 sampai 12. Kemudian Ayub tidak tegas terhadap anak-anaknya. Yang terakhir, anak-anaknya dibiarkan berpesta pora setiap kumpul dengan teman-temannya. Ayub 1 ayat yang keempat. Ayub memang memohon berkat kepada Bapa Yahweh. Barangkali Bapa Yahweh marah, sebab ketika anak-anaknya berpesta pora selalu melanggar aturan Tuhan. Namun kalau saudara simak dan membaca dengan baik dari kisah Ayub ini, tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan kepada kita bahwa Ayub itu menegur anak-anaknya. Mungkin Ayub takut terhadap anaknya. Akibatnya apa saudara? Tuhan menegur Ayub dan terjadilah malapetaka di dalam kehidupan Ayub sampai semua anak-anaknya itu meninggal. Saudaraku yang terkasih, tetapi setelah Ayub mengalami ini semua, akhirnya Ayub mendengar suara Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana cara kita dapat mendengar suara Tuhan, saudara? Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Harus setiap saat bersekutu kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kalau saudara tidak pernah bersekutu kepada Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan? Itu nonsens, saudara. Kemudian, setiap hari harus membaca kitab suci.
Karena Tuhan lebih banyak berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, untuk mendengarkan suara Tuhan itu bukan hal yang ajaib atau hal yang sukar. Karena mendengar suara Tuhan itu harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mendengar suara Tuhan tidak harus yang spektakuler, saudara, atau dengan suara yang menggelegar dari langit. Tetapi mendengar suara Tuhan itu kepekaan hati kita, rohani kita, mata rohani kita, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, jika saudara mau peka mendengar suara Tuhan, saudara harus berdoa setiap hari dan membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara pasti akan peka mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekarang yang kedua, saudara, Tuhan menggunakan awan tebal di dalam kehidupan kita itu untuk mendidik kita. Saudara, ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat kita pelajari melalui penderitaan dan kegagalan. Kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak untuk tidak boleh anak-anak kita itu memegang benda-benda tajam atau bermain api. Mungkin pada saat kita kecil dulu orang tua kita, jangan main api, jangan main pisau. Tapi mungkin anak kita baru benar-benar belajar setelah tangannya kenapa, saudara? Setelah tangannya tergores, setelah tangannya terkena api. Nah, begitupun dengan yang namanya masalah. Masalah tidak bisa kita hindari, saudara. Setiap orang pasti mempunyai masalah. Jadi masalah itu jangan kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Mungkin saudara pernah berpikir pada waktu masalah datang, saudara berpikir Tuhan jahat, Tuhan benci saya, Tuhan telah menghukum saya dan lain sebagainya. Padahal Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan cakrawala di langit untuk memberi tanda dan untuk mengirim sinyal kepada kita. Tetapi kita tidak tahu, tidak paham membaca sinyal-sinyal dari Tuhan. Beberapa hari yang lalu, mungkin di Jakarta ada gerhana ya, total ya, kelihatan ya. Saya saat itu ada di Australia, tidak tampak adanya gerhana, saudara. Jadi tenang-tenang saja. Nah, itu gerhana itu sebagai sinyal dari Tuhan, saudara. Tanda-tanda dan peringatan memberikan arti seperti kata firman Tuhan. Mari kita baca, saudara. Yoel 3 ayat yang ke-15. Yoel 3 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, matahari dan bulan telah menjadi gelap dan bintang-bintang telah menarik cahayanya. Kemudian Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Di situ dikatakan, dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api, serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Kemudian ayat yang ke-32, dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Luar biasa, saudara. Amen. Kemudian kita lihat lagi Lukas 21. Lukas 21. Coba Vivi baca Lukas 21 ayat yang ke-35. Lukas 21 ayat yang ke-35. Tuhan, seperti jerat, sebab ia akan datang ke atas segala sesuatu yang tinggal di atas seluruh muka bumi ini. Lukas 21 ayat 35. Ya, terus. Beda. 21 ayat 35. Lukas. Iya, Lukas. Benar ya? Iya, seperti Saya berarti salah nyatat. Di sini dikatakan dan
akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusan karena menderunya laut dan gelombang. Di mana itu? Kemudian coba Vivi, Lukas 12 ayat yang ke-56. Di situ dikatakan apa? Lukas 12 ayat yang ke-56. Lukas 12 ayat yang ke-56. Hai munafik, kamu tahu bagaimana menilai rupa bumi dan langit, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak menilai saat ini? Nah, tuh saudaraku yang terkasih, sinyal yang keras itu diberikan oleh Tuhan untuk kita secara seksama dan peka untuk mempersiapkan diri kita sebelum semuanya menjadi terlambat, saudara. Jadi kenapa Tuhan izinkan kita mengalami awan tebal, saudara? Coba kita baca dulu Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang Dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahwe. Jangan pula menjadi tawar hati ketika ditemplak olehnya. Sebab siapa yang Yahwe kasihi, Dia mendidiknya. Dan seperti anak yang Dia terima, Dia mencambuknya. Jadi saudaraku yang terkasih, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berguna untuk mendidik diri kita sendiri, agar kehidupan rohani kita itu semakin dewasa, agar kita selalu mengandalkan Tuhan, agar rohani kita itu menjadi kuat, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekarang yang ketiga, saudara, Bapa Yahwe menggunakan awan tebal di dalam kehidupan kita untuk menguduskan diri. Untuk menguduskan diri. Coba kita baca kembali Keluaran 19 ayat yang ke-10. Keluaran 19 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, pergilah kepada umat itu dan sucikanlah mereka pada hari ini dan besok, dan mereka harus membasuh pakaiannya. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika awan tebal itu datang dan Tuhan meminta apa yang dikerjakan oleh orang Israel? Yang Tuhan minta adalah mereka menguduskan diri. Artinya apa, saudara? Artinya kita itu harus introspeksi diri. Apakah ada dosa yang menjadi penyebab penderitaan di dalam kehidupan kita? Jika saat ini saudara sedang dirundung masalah, awan tebal mendatangi kehidupan saudara, jika hal tersebut terjadi karena dosa kepada Tuhan, akuilah dosa tersebut di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Maka awan tebal yang melanda kehidupan saudara akan segera berakhir dan menghasilkan pelangi, saudara. Amin, saudara. Sekarang yang keempat, saudara, melalui awan tebal Tuhan menguji kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mempunyai hak penuh untuk mendidik dan menguji iman seseorang, dan Tuhan pasti tahu kualitas orang yang diujinya itu, saudara. Penderitaan yang Ayub alami bukanlah suatu mimpi buruk, saudara, tetapi suatu kenyataan yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka wajar kalau Ayub itu pasti sangat sedih dan tidak mengerti kenapa semuanya ini terjadi. Bukankah Ayub seorang yang saleh? Bukankah Ayub seorang yang takut akan Tuhan? Bukankah Ayub seorang yang jujur dan menjauhi kejahatan? Bahkan yang Ayub bingung, kenapa Bapak Yahwe diam, tidak memberi penjelasan sama sekali, saudara. Tetapi di balik penderitaan Ayub, akhirnya muncul pelangi, di mana Ayub mengakui bahwa ia mengenal Tuhan secara pribadi
tidak lagi mendengar menurut apa kata orang, saudara. Bukankah kita seringkali percaya Tuhan itu apa kata orang? Mulai hari ini, saudara, saudara harus mengalami pribadi bersama dengan Tuhan. Saya walaupun Kristen dari kandungan, tetapi saya belum pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengambil saya untuk menjadi alatnya pada tahun 2000, baru di situ saya banyak sekali mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengubah kehidupan saya, ketika Tuhan memberkati kehidupan saya. Kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan saya, ketika Tuhan juga bisa memberkati kehidupan saya, Tuhan juga bisa memberkati kehidupan saudara. Amin, saudara. Amin. Coba kita buka Ayub 42 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Wow, luar biasa sekali, saudaraku yang terkasih. Tuhan kadang ingin menguji kesetiaan kita itu melalui masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Kadang perjalanan hidup kita ini diputar-putar oleh Tuhan, seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu singkat, tetapi karena bangsa Israel itu selalu menggerutu, selalu marah kepada Tuhan, maka perjalanannya oleh Bapa Yahweh itu diputar-putar sehingga menjadi lama, saudara. Ini semua ada maksud Tuhan, agar kita kuat di dalam menghadapi permasalahan, dan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, jika kita menghadapi masalah, janganlah saudara lari dari Tuhan, tetapi ada baiknya kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 di situ dikatakan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kalau di kitab saudara apa kata-katanya? Lukas 1 ayat yang ke-37. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Dia Elohim. Itu terjemahannya sedikit salah. Kalau di dalam bahasa aslinya, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Sekarang yang kelima, saudara, melalui awan tebal kita mengetahui kehendak Tuhan. Coba kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Di situ dikatakan, janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidaklah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu, juga keinginannya, tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tinggal sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap manusia itu dilahirkan memiliki kehendak bebas di dalam kehidupannya. Karena kehendak bebas inilah Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita menentukan pilihan ikut Tuhan atau ikut dunia. Tetapi biarlah kita tetap memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, awan itu membicarakan masalah. Biasanya kalau sehabis hujan itu akan timbul apa, saudara? Timbul pelangi. Saudara pernah lihat pelangi enggak? Indah, saudara. Mungkin kalau di Indonesia pelanginya tidak begitu jelas ya.
pada saat saya di Amerika, pada saat saya ke Niagara, di situ kan banyak curahan air ya, butir-butir air. Itu pelanginya selalu ada, saudara, dan sangat indah dan sangat jelas. Putar begitu, saudara, sangat indah, saudara. Saudaraku yang terkasih, pelangi muncul karena ada apa, saudara? Ada sinar dan air. Sinar di sini dimaksudkan adalah Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesua adalah sinar kehidupan. Amin. Amin. Ada orang ketika awan tebal datang lalu meninggalkan Tuhan. Itu salah, saudaraku yang terkasih. Justru ketika awan tebal datang, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan yang adalah air kehidupan. Maka awan tebal itu akan berubah mengeluarkan pelangi, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah awan tebal saat ini datang di dalam kehidupan saudara justru membuat saudara ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Tuhan? Atau apa justru saudara semakin mengerti akan Tuhan? Hanya saudara yang tahu jawabannya, saudara. Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan setiap kali ada masalah, saudara? Karena salah di dalam menyingkapi Tuhan. Orang berpikir begitu percaya Tuhan Yesua, semua masalah selesai, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kalau menginjili seseorang, jangan berkata, ayo ikut Tuhan, nanti berkatnya melimpah. Jangan, saudara. Karena ketika orang itu ikut Tuhan dan berkatnya tidak muncul-muncul, orang itu bisa dengan segera meninggalkan Tuhan, saudara. Tetapi lebih baik menginjili orang itu, ayo ikut Tuhan, pikul salib, taat. Ketika taat, ketika setia kepada Tuhan, maka berkat akan mengikuti kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus adalah seorang anti Hamasia sebelumnya. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Tetapi sejak Paulus menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia justru mengalami banyak penderitaan, saudara. Bahkan yang membuat dia menderita tidak lain adalah orang Yahudi sendiri, saudara. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah sekalipun untuk meninggalkan Tuhan Yesua. Bahkan dia berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, bagiku, sebab bagiku hidup itu hamasia dan mati keuntungan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara memperhatikan dengan baik, di mana setiap awan tebal pasti akan terjadi peristiwa yang besar. Hal ini karena akibat dari cuaca yang ekstrim, saudara. Saudaraku yang terkasih, hal ini bukan kali ini saja terjadi, saudara. Tetapi pada zaman Nabi Nuh pun Elohim pernah membuat seluruh permukaan bumi itu tergenang dengan air bah. Bahkan lebih menakutkan lagi, karena tidak ada satu makhluk di muka bumi ini itu bisa hidup. Jadi tidak bisa menghindari musibah tersebut, saudara. Dan sebelum terjadi, sebelum semuanya terjadi, Bapa Yahweh telah memberikan sinyalnya, saudara. Coba kita buka Kejadian 7. Kejadian 7 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan ke atas bumi 40 hari 40 malam, dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada, yang telah aku jadikan. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan matahari. Itu ada gunanya, yaitu untuk mengirimkan sinyal atau tanda kepada kita orang pilihannya, saudara.
Elohim mempunyai maksud tertentu untuk menyatakan apa yang Dia katakan kepada kita melalui sinyal-sinyal tersebut, saudara. Nah, Nabi Nuh ketika terjadi air bah, dia sekeluarga diselamatkan. Jadi betapa bangganya kita umat-umat pilihan Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh telah memberikan sinyal melalui firman-Nya yang tertulis di firman Tuhan. Dalam awan tebal, suara Yahweh akan terdengar dengan jelas. Maka banyaklah saudara berdoa agar suara Tuhan itu bisa terdengar dengan jelas. Dan tetaplah mengasihi Tuhan yang adalah air kehidupan, yang bisa membuat munculnya pelangi, saudara. Saya percaya, saudaraku yang terkasih, saat ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini rindu pelangi segera muncul di balik awan tebal yang sedang melanda di dalam kehidupan kita setiap harinya. Hanya ada satu cara untuk meraih ini semua, saudara. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekian renungan yang sangat singkat ini.